Alright semuanya, kembali lagi bersama gua Mei di channel Kyogare ini teman-teman. Jadi seperti yang kalian lihat di judul dan di thumbnail gua, jadi gua ingin membahas Doro 44 dan masalahnya cuy. What happened gitu? Apa yang terjadi dengan Doro 44 ini? Mungkin kalian udah tahu ya Doro 44 ini dari Genshin, mungkin dari Honkai Star Rail gitu ya kan. Dia adalah konten kreator Hoyo cuy pada masanya. Dan dia sekarang lagi rame-ramenya cuy. Akhir-akhir ini dia lagi sedang ada sedikit masalah si Doro 44 ini. Tentang masalah FTC, Genshin Impact Deceive Children ya kan. Tentang masalah Genshin yang didenda cuy. Tapi sebelum masuk ke tweetnya si Bang Doro 44 ini, mungkin gue bakal coba baca tentang berita cuy, tentang Genshin yang didenda oleh FTC ini cuy. Sebenarnya what happened gitu ya kan. Cuman di sini gue nggak bakal baca kronologinya dan lain sebagainya. Mungkin gue bakal baca penyebab kenapa Genshin ini bisa kena masalah cuy. Why gitu, what happened gitu ya kan. Jadi gue bakal baca inti-intinya aja. Jadi FTC itu ngejelasin bahwa Genshin melanggar peraturan terkait membiarkan anak di bawah umur 16 tahun bisa membeli item dalam game tanpa izin orang tua. Hal ini membuat Hoyoverse telah melanggar peraturan terhadap anak dan dianggap melakukan penipuan kepada mereka dan juga penggunaan lain tentang biaya asli dalam transaksi pada game dan juga peluang untuk mendapatkan hadiah rare. Oke. Kita udah dapat ya inti dari permasalahan ini. Jadi ada bisa dibilang ya mungkin ya karena ini kasusnya terjadi di US, bisa kita asumsikan dan bisa kita tebak juga bahwa ada seseorang atau mungkin ada dari pihak keluarga yang melaporkan masalah ini ke FTC cuy. Jadi dari pihak keluarga sendiri mungkin bilang anaknya telah menghabiskan uangnya cuy karena membeli sesuatu ya kan, atau mungkin loot box ya kan, yang orang-orang bilang itu karena loot box di Genshin ya kan ada juga dalam transaksi pada game dan juga peluang untuk mendapatkan hadiah rare. Ya ini istilahnya gacha lah ya, gacha gitu. Transaksi ya kan, beli primo gitu. Oke. Jadi bisa dibilang ada yang melaporkan lah ya, maksudnya anaknya nih ngabisin duit ibu bapaknya gitu cuy. Gue jujur ya, gue sebenarnya nggak pengen bahas yang kemana-mana dulu. Jadi kita bakal bahas, mungkin gue bakal bahas di sini tuh lebih spesifik ke masalah di US-nya sendiri cuy, tentang bagaimana anak di bawah umur bisa beli atau mungkin top up ya kan di HP ya kan, di HP orang tuanya, mungkin di iPad-nya dan lain sebagainya, di iPad orang tuanya cuy. Maksudnya pakai rekening orang tuanya gitu. How gitu. Gua di sini nggak pengen ngebahas tentang masalah politiknya kan. Entah itu ada yang bilang FTC ngedenda Genshin karena Amerika Serikat dengan China lagi panas-panasnya, Trump sama Xi Jinping lagi panas-panasnya. Enggak cuy, gue nggak ngebahas itu. Dan menurut gue itu adalah alasan yang paling tidak masuk akal ya. Maksudnya mungkin saja itu benar, walaupun itu sangat amat kecil. Cuman gue nggak pengen bahas itu, jadi gue pengen bahas dari sisi parentnya cuy, orang tuanya. How gitu, apa yang terjadi dengan Genshin ini. Anaknya asal pencet beli terus pakai saldo orang tuanya, bisa jadi. Nah kita balik lagi ke tweetnya si Bang Doro 44 ini. Oke. Bukannya mau membela perusahaan bernilai miliaran dolar itu, tapi bukankah mekanisme gacha sudah dijelaskan di dalam game? Oke, kalau Anda membiarkan anak-anak Anda menghabiskan uang Anda di game gacha itu adalah pola asuh yang buruk. Saya tidak akan menyesali apa yang saya bilang. Oke, jadi alasan kenapa si Bang Doro ini rame karena tweetnya cuy. Dan menurut gua tweetnya nih gak sepenuhnya benar gitu. Oke, mungkin gue bakal coba breakdown ya pernyataan dari Bang Doro 44 ini cuy. Kalau kita lihat-lihat, mekanisme gacha sudah dijelaskan di dalam game. Jujur, kalau misalkan kita konteksnya Genshin ya teman-teman, konteksnya Genshin, kalian bisa gacha itu setelah menyelesaikan tutorial awal. Kalian nanti itu kalau nggak salah bakal dikasih gacha ya 1 kali full gitu, buat dapat karakter bintang 4 gitu, siapa gitu. Dan gue yakin ya di Genshin sendiri kalau misalkan tutorial pun ya emang cukup lama gitu. Genshin ya emang buat explore ya kan, emang lama gitu ya kan, dan lain sebagainya. Emang cukup lama buat buka fitur gachanya tuh, emang agak sedikit lama menurut gua. Perlu 2 jam 3 jam lah. Cuman kalau misalkan konteksnya ini anak kecil yang mainin Genshin ya gue yakin bisa lebih dari itu cuy waktunya. Dan menurut gua ya, correct me kalau misalkan gua salah, setahu gua ya Genshin itu cuman ngasih cara buat kalian gacha gitu. Maksudnya kayak kalian wish gitu, gacha karakter udah gitu, muncul gitu. Gak ada peringatan buat apa ya, seingat gue ya. Maksudnya kayak kalau misalkan kalian gak punya Primogem, sebenarnya ada peringatan sih. Peringatannya itu Primogem Anda kurang
kalau misalkan primogem Anda kurang, kalian harus top up gitu. Nah mungkin yang terjadi dengan anak-anak di US yang ya kalian tahu sendiri lah ya, ini dramanya tuh karena anak 16 tahun ke bawah itu ngabisin duit ortunya gitu. Ya mungkin gitu. Anaknya tuh pada top up cuy. Jadi kalau misalkan mungkin di semua game ya, entah itu di Genshin, HSR, Zenless Zero, di WoW juga itu juga ada. Kalau misalkan kalian nggak punya Astrite, nggak punya Primogem, nggak punya Jet, nggak punya Polychrome, itu pasti kalian bakal dialihkan ke menu top up cuy. Menurut gua nggak heran cuy kalau misalkan anak-anak itu ya mungkin mereka juga belum tahu ya udah mereka asal pencet aja gitu. Misalkan nominal yang paling gede, yang paling banyak ya kan 6.840 gitu, ya sekitaran $70 ya kan, $70 langsung kebeli gitu, habis gitu. Cuman mungkin kalau di US ya $70 nggak ada apa-apanya lah, mungkin sedikit banget gitu. Sedangkan kalau $70 di kita sekitar 1,5 juta itu udah gila banget itu. Bahkan untuk sekelas anak kecil ya yang ngabisin duit orang tuanya itu gede banget cuy. Mungkin ya karena di US itu $70 mungkin nggak begitu ngaruh. Nah mungkin ngaruhnya ketika anak itu sudah ngabisin sampai ribuan dolar cuy. Mungkin ya ada yang nggak mungkin duitnya hilang, mungkin orang tuanya ngerasa duitnya hilang kemana gitu ya kan, nggak tahu gitu. Atau mungkin ya orang tua mereka mampu gitu ya kan, ya nggak begitu peduli gitu ya. Atau mungkin ada gitu keluarga yang mungkin ya tidak semampu itu, tiba-tiba ngelihat rekeningnya hilang cuy. Terus pas ditanya anaknya top up di Genshin gitu ya kan, nggak tahu gitu anaknya. Remaja ini nggak tahu cuy. Nah apakah kita bisa menyalahkan si orang tuanya juga gitu ya? Maksudnya orang tua pun nggak bisa nge-manage anaknya 24 jam langsung gitu. Apalagi anak yang udah gede cuy. Maksudnya kayak udah SD, udah SMP lah ya, udah mau beranjak remaja gitu. Kayak agak susah juga. Iklan di mana-mana dan terlihat seperti game yang cocok untuk anak-anak. Padahal ini game gacha. Seperfect apapun ortu kalau mau cari tahu game ini gacha parah atau enggak perlu waktu. Iya sih. Ditambah sistem gacha Genshin itu sangat predatory, apalagi yang banner weapon. Oh my god. Dulu gua nggak tahu ya, kayak dulu sih emang banner weaponnya dulu tuh emang busuk sih. Cuman kayak sekarang tuh udah 75-25 ya, kayaknya sih gitu. Pengalaman gua dulu minjem HP om gua main game bawaan HP. Kalau mau hidup lagi ulang atau bayar pakai pulsa. Alhasil besoknya om gua marah karena pulsanya habis. Oh. Menurut gua ya anak kecil tuh nggak tahu cuy. Anak kecil itu nggak tahu. Maksudnya remaja yang di US ini emang nggak tahu gitu. Tiba-tiba udah nyedot duit orang tuanya gitu. Dan kita lanjutin lagi ya. Kalau Anda membiarkan anak-anak Anda menghabiskan uang Anda di game gacha, itu adalah pola asuh yang buruk. Menurut gue ya kalau ini agak susah juga sih. Maksudnya kayak kalau misalkan pun kita membiarkan anak-anak kita menghabiskan duit kita di game gacha, apakah itu termasuk pola asuh yang buruk cuy? Maksudnya orang tuanya, gue yakin ya orang tuanya pun nggak tahu ya kan, mungkin anaknya ya udah gitu, minjem HP gitu, buat apa, buat main game gitu ya kan, oh ya udah gitu ya kan, dipinjemin gitu, pas udah selesai ya udah dibalikin lagi HP-nya gitu. Maksudnya kayak apakah itu termasuk pola asuh yang buruk gitu? Menurut gue ini kasusnya itu terjadi ya kalau misalkan si anak ini yang minjem HP, iPad orang tuanya cuy, menurut gue. Dan kalaupun misalkan si anak ini punya HP atau iPad sendiri dan mereka nggak punya duit atau mungkin nggak punya rekening di HP atau iPad mereka, harusnya hal ini tidak terjadi cuy. Jadi menurut gue ini terjadi karena anak-anak yang mungkin menghabiskan duitnya di gacha, yaitu mungkin karena mereka minjem iPad atau HP orang tuanya. Dan apakah itu termasuk pola asuh yang buruk ya? Enggak juga gitu. Masalahnya orang tuanya itu cuma pengen minjemin ya udah gitu, dipinjemin bentar, pas pengen diambil lagi ya udah dibalikin lagi gitu maksudnya. Cuman masalahnya orang tuanya nggak tahu kalau si anak ini ngabisin duit juga gitu, maksudnya buat top up ini nggak tahu juga. Oke guys, nah kita bakal coba cek Genshin Impact di Play Store. Mungkin ini adalah tampilan ketika kalian buka Play Store di HP ya. Ada tulisan pembelian dalam aplikasi. Cuman di genre Genshin, anak-anak panduan orang tua berbagi dengan keluarga. Oke. Bentar, mana ya? Nah ini cuy. Tidak ada genre gacha atau gamble. Tidak ada. Cuman menurut gua kalau misalkan ada genre gambling sih jatuhnya sih judi gak sih guys? Sama aja sih sebenarnya ya. Anaknya top up gacha C6, tahu-tahu tagihan kartu kredit 15k dolar. Buset. Ibarat ortu lihat rating gamenya 12+, mereka kira game ini aman. Ibarat nonton Cocomelon, gak mungkin ortu maraton nonton dulu untuk pastikan video Cocomelon itu aman atau enggak untuk anaknya.
Iya sih. Mungkin ketika orang tuanya ya melihat Genshin, wih gamenya seru, eksplorasi ya kan. Gamenya menyenangkan, bisa bisa berenang gitu, tidak ada unsur-unsur seksual gitu ya. Gamenya sangat amat aman gitu. Pasti orang tua ya, oh aman nih, ya udah main main aja gitu, gak ada masalah. Apakah itu ada sangkut pautnya dengan bad parenting cuy? Ketika ini orang tua nih tahu nih ngeliat Genshin, wah gamenya aman nih, gak ada masalah gitu. Apakah itu termasuk bad parenting ya kan, kata si Doro 44 itu? Ya enggak juga gitu maksudnya. Dan kalau misalkan ini agak sedikit melenceng sih sebenarnya. Kalau misalkan orang dengan bad parenting ya harusnya sih orang tuanya nggak mungkin minjemin HP nggak sih? Anjir, maksudnya kayak ya gua nggak apa ya, nge-supportnya, cuman kayak bad parenting kan tidak mengajarkan anak-anak yang baik gitu. Ya menurut gua kalau misalkan kayak gitu ya orang tuanya ngapain minjemin HP ya kan? Justru malah nggak dikasih HP tuh anaknya tuh, malah kayak udah lu belajar aja, nggak, jangan main HP mulu gitu ya kan, atau gimana gitu, nggak tahu juga gitu, ribet juga masalahnya. Dan kalau misalkan untuk urusan orang tua ya mungkin karena gue masih umur 20 tahun, jadi ya gue belum bisa merasakan cuy bagaimana kalau misalkan pun gue punya anak gitu. Jadi ya kalau masalah bad parenting atau enggak di dalam konteks sesi Bang Doro 44 ini, gue masih belum bisa memastikan gitu apakah itu termasuk bad parenting atau enggak gitu, membiarkan anak gue main game gacha gitu ya kan. Gue juga masih belum pastiin, dan harus dari segi orang tuanya langsung gitu, maksudnya kayak POV orang tuanya. Masalahnya di sini gue bukan orang tua, cuma POV gue tuh bukan sebagai orang tua gitu. Tapi kalau misalkan gue jadi orang tua ya mungkin gue bakal cek dulu ya kan gamenya. Gue bakal cek dulu gamenya apakah aman untuk anak gue, apakah tidak ada unsur-unsur seksual ya kan, apakah gamenya aman gitu ya kan. Gue pasti bakalan cek gitu. Nah, gue pasti bakalan cek dulu nih, aman gak nih gamenya nih, aman gak, terus kita cek ratingnya, oh aman gitu ya kan. Oh ternyata bagus, oh ya udah nggak apa-apa main gitu. Dan mungkin yang terjadi di US itu juga sama. Yang mungkin tidak disadari di sini adalah ada pembelian dalam aplikasi ini cuy, alias top up itu, yang mungkin sedikit tidak disadari. Mungkin ada yang sadar, mungkin ada yang tidak gitu. Cuman ya ketika orang tua udah ngeliat, oh ini game aman ya udah gitu, ya udah nggak apa-apa, kamu download aja gitu gamenya gitu. Hore, akhirnya aku bisa memainkan Genshin, aku bisa explore gitu ya kan. Nah ketika mulai ditunjukkan fitur-fitur gacha, mulailah hal itu terjadi secara cepat, hal itu terjadi secara tidak terduga ya guys ya. Itu mungkin jadi sedikit permasalahan di Genshin ini cuy, mungkin ya. Jadi orang-orang ya di US, sorry, bukan di Genshin tapi di US, anak-anak di US. Jadi kalau misalkan kalian gak punya Primogem ya kak, pasti kalian bakal diarahin ke menu top up teman-teman. Dan menurut gua, Hoyo atau mungkin Genshin perlu lebih transparansi lagi cuy. Kalau game ini pun juga ada gacanya juga gitu, ada top up-nya juga gitu ya kan. Ada top up-nya juga, ada gacanya juga gitu ya kan. Mungkin di sini tuh diliatin tentang showcase karakter atau mungkin kayak gacha banner-banner gitu ya kan. Menurut gua sih Hoyo harus lebih bisa transparan sih. Dan mungkin nih ya kalian ya mungkin yang nanya, lah bang kenapa cuman Genshin doang yang kena, kenapa kayak Wuthering Wave ya kan, game-game gacha lainnya kok nggak kena bang? Oke, gue bakal kasih tahu ya alasannya. Ini bukan karena alasannya politik dan lain sebagainya, bla 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 dan lain sebagainya, enggak cuy. Menurut gue alasannya itu cukup simpel ya. Karena kasusnya ini terjadi ya karena anak-anak di bawah umur itu yang sedikit mengalami masalah itu ya, mereka tuh memainkan Genshin gitu, bukan memainkan game-game gacha lainnya. Bukan karena ya politik-politik itu ya kan, di western itu jarang gacha atau mungkin FTC sengaja menjaga Genshin karena Genshin milik China ya kan, yang ya bla bla bla, itu enggak cuy. Itu bukan alasan yang make sense gitu, enggak. Tapi itu alasan gua tadi. Ya karena ya masalahnya itu emang ada di Genshin gitu, dan ada yang melaporkan juga, gue yakin sih ada yang melaporkan juga gitu. Gak serta-merta tiba-tiba Genshin dituduh karena ya alasan-alasan apalah itu didenda dan lain sebagainya, karena alasan-alasan yang berbau-bau politik gitu, enggak. Tapi emang ya ada yang mengadu gitu cuy. Karena emang ada yang mengadu gitu ke pihak si FTC ini, ada yang mengadu gitu. Menurut gue sih karena ada yang emang mengadu gitu cuy ke FTC ini. Jadi ya udah rame ya kan. Dari gambar Genshin Impact aja itu dikira game cocok buat anak tanpa mengetahui ada sistem gacanya, betul. Sebesar pun juga ada pembelian dalam aplikasi bang, yang salahnya game ini top up untuk fitur gacha gambling, bukan suatu pembelian yang adil. I see. Kasusnya udah banyak sih kan
kan infonya diproses karena banyaknya laporan. Nah, itu cuy, maksudnya kayak hal ini terjadi itu karena ya ada yang melaporkan gitu, bukan karena ya itulah komen-komenan tentang masalah politik dan bla 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 dan lain sebagainya. Itu menurut gua sangat amat tidak make sense sih menurut gua. Menurut gua kalian tuh terlalu jauh padahal masalah sebenarnya ya karena emang ada yang melaporkan gitu, maksudnya itu kunci, kata kuncinya tuh di situ, ada yang melaporkan gitu, ada yang apa ya, ada yang kena gitu, maksudnya salah satu keluarga atau mungkin beberapa keluarga tuh ada yang kena gitu, maksudnya kayak duitnya tuh hilang gitu dibuat top up, bukan karena alasan-alasan yang lain. Ini kalau gua ngeliat komenan-komenan Facebook ya gede banget gua. Nah mungkin loot box yang dimaksud ya sama FTC itu karena menjual loot box atau dan lain sebagainya, itu mungkin ya kayak bundle-bundle gitu by the way. Itu cuy. Sebenarnya udah dibahas juga ya sama Bang Ryuku Sensei tentang masalah ini. Cuman gua ngecek ya di Ryuku Sensei tentang Japan reaction ya, orang-orang Jepang melihat masalah ini. It's your fault gitu. Masalahmu gitu. Masalah gua sendiri gitu cuy. Gak ada hubungannya gitu ya kan. Ya udah gitu. Si Bang Glaive juga ini udah ngebahas juga ya kan, udah ngebahas juga, cuman gue belum nonton. Terus si Bang Tekton juga udah ngebahas di sini bahwa emang Genshin emang perlu lebih transparan lagi cuy. Intinya kita nggak bisa ngeblame, kita nggak bisa menyalahkan 100% kepada orang tua cuy. Kita nggak bisa ngeblame 100% kepada orang tua gitu. Menurut gue seperti itu. Karena ya gimana lagi ya, ya mungkin karena kurangnya transparansi aja sih dari pihak Koyo. Menurut Bang Tekton, menurut gue juga perlu digarisbawahi. Nah, coba kita misalkan cek dari Wuthering Waves. Gue juga agak penasaran kan. Ada pembelian dalam game aplikasi. Oke, pembelian dalam aplikasi. Oke, ada gambarnya juga. World Awakening Journey. Oke. More of your voice at comment. Oke. Oke, di sini juga nggak ada diliatin gamblingnya juga ya. Cuman ada ini nggak, apa namanya? RPG aksi bergaya unik anime. Fitur hancur ratapan media sosial kekuatan. Di WoW juga dijelasin juga kan, maksudnya ada fitur gacha gitu ya kan. Oh nggak ada, kayaknya nggak ada sih. Di Wuthering Waves juga nggak ada. Yes, kalau ada tulisan gacha pasti orang taunya nggak bolehin karena mereka anti gacha game. Nah di Playstore nggak ada tulisan gacha game. Oh that's why kenapa ya nggak ada tulisan gacha gitu ya. Cuman ada tulisan pembelian dalam aplikasi ini cuy. Mungkin ya bahasa halusnya ya, purchasing in app gitu ya kan. Di sini juga Genshin pembelian dalam aplikasi alias top up atau mungkin alias gacha gitu ya kan. Kalau gacha gambling mungkin di US mungkin agak sedikit ditolak juga ya. Oke, itu masuk akal sih. Masuk akal. Jadi istilah paling gampang ada pembelian dalam aplikasi. Udah itu aja. Udah, menurut gue jangan seakan-akan Genshin didenda $20 juta kalian seakan-akan dunia tuh kiamat gitu. Jangan cuy. Genshin duitnya tuh masih banyak cuy, sumpah. $20 juta tuh kayak nggak ada apa-apanya gitu maksudnya. Cuman ya emang bener, Genshin sangat amat diminati cuy bagi banyak kalangan ya kan, terutama anak-anak ya kan, remaja gitu. Banyak cuy yang suka Genshin gitu, of course gitu. Kita nggak tahu cuy bakal ada masalah kayak gini ya kan, dimana ya mungkin anak-anak tiba-tiba ngabisin duit orang tuanya buat top up gitu. Ya kita kan gak ada yang tahu gitu ya kan. Ya mungkin siapa tahu dengan Genshin setelah mendapatkan permasalahan ini ya kan, setelah kejadian ini semoga ya mereka bisa lebih aware lagi gitu. Maksudnya kayak lebih memperhatikan gitu cuy maksudnya. Mungkin biar lebih transparan juga ya kan ke depannya gitu. Player WoW rata-rata orang dewasa jadi nggak ada auto yang ngelapor. Nggak tahu ya. Bocil-bocil ada yang main WoW gak sih guys? Gimana ya? Di bocil maksudnya di WoW tuh ada player bocil gak kira-kira? Cuman gue yakin kayak jarang sih. Kayak gak mungkin dah. Jarang banget, minimal banget tuh 16 tahun menurut gue. Minimal banget tuh SMA. Yang main Wuthering Waves tuh minimal SMA. SMA ke atas. Kalau masih SMP tuh jarang banget. SMP tuh ya palingan ya apa ya? Gue gak tahu sih. Pokoknya jarang banget kalau SMP. Karena kalau selain Genshin yang kena bakalan rame. Bocil nangis kalau main hologram. Oh my god. Nah ini kita lanjut lagi ke Mr. Poke ya. Nah ini Mr. Poke ini juga lagi rame nih. Mr. Poke juga lagi agak rame nih. Kenapa untuk orang-orang yang menjelekkan Doro? Bukan masalah orang tua mereka sadar atau tidak kalau ini adalah permainan gacha, tapi bagaimana caranya anak-anakmu bisa mengakses kartu kreditmu.
Kalau ibuku tahu aku menggesek kartunya saat aku berusia 12 tahun, aku pasti akan dipukuli sampai babak belur. Oke, ini juga lagi rame ya. Ini ngebahas tentang Doro juga nih. Oke, yang mau gua garis bawah ini cuy. Tapi bagaimana caranya anak-anakmu bisa mengakses kartu kreditmu? Gini cuy, seperti yang gue bilang di awal ya tadi ya, pembahasan tentang masalah parenting gitu. Menurut gue kenapa anak-anak di US bisa mengakses kartu kreditnya cuy? Ya karena ya, pertama si anak-anak di US ini, mereka minjem HP atau iPad orang tuanya cuy untuk memainkan Genshin itu sendiri. Dan yang kita tahu sendiri ya, kalau misalkan ya entah itu iPad orang tua ya kan, namanya iPad orang tua gitu, pasti gitu soal kartu kredit ya kan, soal ya data diri dan lain sebagainya itu udah satu paket cuy, sama iPad sama HP itu udah satu paket gitu. Bagaimana caranya anak-anakmu mengakses gitu? Bagaimana cara anak-anakmu bisa mengakses kartu kreditmu? Ya gimana nggak bisa gitu ya kan, anaknya tuh minjem HP dari iPad atau HP orang tuanya cuy. Jadi menurut gue masuk akal gitu. Kenapa ya? How gitu. Ini anak-anak kenapa bisa ngabisin duit orang tuanya sih gitu ya kan? Ya itu, orang tuanya minjemin HP ke anak-anaknya gitu. Sesimpel itu sebenarnya. Nah, ini Mr. Poke rame banget ya. Kalau ibuku tahu aku menggesek kartunya saat aku berusia 12 tahun, aku pasti akan dipukul sampai babak belur. Oh my god. Ya di samping aspek lain ya, di samping aspek mungkin ya orang tuanya udah melihat game Genshin Impact ini aman-aman saja, tidak ada masalah dan lain sebagainya, ya udah gitu. Orang tuanya pun pasti bakal minjemin gitu ya kan. Dan kalaupun orang tuanya tahu game itu ada top up dan lain sebagainya, ya pasti ya orang tuanya pun gak bakal ngizinin anaknya buat main game itu gitu ya kan. Itu aja, sesimpel itu sebenarnya. Dan yang jadi permasalahan di sini adalah seakan-akan Mr. Poke di sini seakan-akan membela si Doro 44 cuy. Dan seakan-akan juga mereka berdua ini membela si Genshin itu sendiri cuy. Seakan-akan Genshin tuh udah menjelaskan gitu fitur gacanya tuh udah dijelasin lah fitur gacanya gitu. Cuman ya anak kecil ya peduli setan gitu ya. Maksudnya dengan nih kalian kurang primogem, kalau pengen gacha kalian harus top up gitu. Apakah anak-anak memperhatikan itu cuy? Kan enggak juga gitu masalahnya. Jadi menurut gue ya emang ya kurang transparansi aja gitu ya kan. Apalagi Genshin emang diperuntukkan untuk ya semua kalangan ya kan, anak kecil bisa main gitu cuy. Ya mau gimana gitu ya kan. Ribet juga ini masalahnya gitu, ribet. Jadi that's why cuy, kenapa si Doro 44 ini sama si Mr. Poke ini ya emang lagi rame-ramenya. Seakan-akan mereka ini ngebela Hoyo gitu maksudnya. Seakan-akan mereka ini membela si Hoyo itu sendiri gitu. Itu yang jadi permasalahan akhir-akhir ini. Dua orang ini ya, si Doro 44 dan Mr. Poke ini ya. Padahal Mr. Poke itu kemarin tuh lagi rame-rame banget ya tentang masalah power creep. Sekarang masalah Genshin ya. Oh my god. Kecuali kalau anak-anak tahu pin sama password bank. Cuman kayaknya orang tua tuh nggak bakal ngasih tahu juga sih kalau masalah duit. Cuman ya kalau masalah HP yang sudah terkoneksi sama ya Google Play Store, udah terkoneksi gitulah ya maksudnya. Ya mereka tuh tinggal klik langsung bayar gitu. Gak ada pin, masukin pin dulu tuh nggak ada. Nyalain orang tua, dikira orang tuanya nganggur sampai bisa ngawasi 24 jam anaknya. Makanya itu ya. Walaupun ada fitur top up, orang tuanya nggak tahu top up gacha yang sebentar doang lu bisa habisin jutaan sekejap ya real. Jadi untuk kesimpulannya yang bisa gue ambil ya dari masalah Genshin Impact ini ya, kesimpulannya menurut gue yang pertama, Genshin harus bisa lebih transparansi lagi cuy. Maksudnya untuk permasalahan top up ini ya, terutama mungkin masalahnya ini di US gitu. Ya mungkin kalau misalkan di negara-negara lain kalau nggak ada masalah pun ya mungkin ada sih masalah ya. Mungkin kalau misalkan kalian tahu ya masalah di China sendiri, jadi ada anak tuh yang top up Genshin, padahal duitnya itu buat berobat adiknya gitu. Nah, mungkin kalian tahu tentang masalah itu gitu. Nah, cuman emang agak sedikit tricky juga sih. Menurut gua Genshin itu bisa jadi sasaran empuk cuy. Soal pengaduan gini. Masalahnya tuh ya gimana ya? Konsumennya itu pada bocah gitu. Maksudnya konsumen pemain Genshin itu rata-rata bocah gitu masalahnya itu. Yang jadi problem ya. Dan problem itu ya kejadian sekarang ini. Yang dimana ya orang tuanya pada ngelapor gitu cuy. Itu. Emang agak-agak susah sih punya player-player bocil cuy. Cuman ya ini jangan sampai ya. Ini cuman teori liar gua doang. Kalau misalkan dari update sebelumnya nggak ada masalah-masalah gitu dan
anak-anak di seluruh dunia lah, nggak cuma di US doang gitu. Mereka minjem HP orang tuanya gitu, terus mereka top up ya kan, cuman orang tuanya nggak sadar gitu. Wah gila, Genshin game ngisap duit orang-orang cuy. Dan gak heran juga gitu Genshin bisa top revenue terus gitu. Tapi ingat cuy, ini cuman teori liar gua, ini belum tentu benar juga. Cuman ya who knows gitu ya kan. Sementara EA, oke. Lah bang, sementara EA gacanya juga gila-gilaan bang. Lah bang, EA juga maruknya gak nanggung-nanggung. Nah ini gue juga sebenarnya gue bisa debat ini ya. Kenapa EA yang mereka tuh ada pembelian di in gamenya juga, tapi mereka nggak ada masalah, sedangkan Genshin masalah. Ini gue buat orang-orang denial ya di Facebook ya. Kita ambil contoh di Plant vs Zombie deh. Gue ambil contoh game EA. Sebenarnya banyak ya game EA itu, nggak cuman Plant vs Zombie doang. Banyak game EA yang lain ya, yang mungkin ada top up-nya juga, fitur berbayarnya juga mungkin ada. Gue yakin ada kayak gitu. Cuman gue bakal ambil sampel fitur di ini aja, di Plant vs Zombie 2. Karena gue juga main ya kan game Plant vs Zombie 2 dan gue pernah top up juga di situ. Jadi apa yang membedakan EA ya kan dalam kasus gue Plant vs Zombie 2 ini dengan Genshin cuy. Nah kalau di Plant vs Zombie 2 ya kalian tahu sendiri lah ya kan, game Plant vs Zombie 2 ya kan. Kalian tuh kalau nggak salah bisa top up juga ya kan, bisa beli tanaman ya kan. Kalian bisa beli bundle-bundle gitu, kalian bisa upskill tanaman kalian ya kan, bisa gitu ya kan. Dan menurut gua kenapa itu nggak dipermasalahkan ya, karena ya itu nggak ada hubungannya sama gambling cuy. Maksudnya kayak kalau di EA kalian beli bundle tanaman gitu, ya udah gitu kalian bakal langsung dapet tanamannya gitu. Soalnya gue dulu pernah beli tanaman di Plant vs Zombie 2, itu harganya tuh sekitaran 70.000 berapa gitu. Pokoknya tuh gue top up paling gede ya, paling sering tuh di Plant vs Zombie 2, gila. Gue dulu Plant vs Zombie 2 tuh gue pay to win coy. Gue rela-relain top up ya pakai Google Play Google Play kode gitu ya. Gua redeem ya kan, terus gua top up jadi Google itu. Gila sih. Segitunya gua sama Plant vs Zombie 2 gitu. Cuman perlu digarisbawahi, itu gua pakai duit gua ya kan, pakai duit tabungan gitu. Pakai duit sangu gua gitu. Gua nggak ngabisin duit ortu juga gitu ya kan. Jadi gua nabung juga gitu di situ gitu. Dan menurut gua kenapa EA nggak bermasalah ya, karena EA itu ya mereka ngasih top up ya langsung jadi gitu. Maksudnya di Plant vs Zombie 2 ada bundle tanaman, ya udah gitu kasih bundle tanaman kalian dapat gitu ya kan. Sedangkan kalau di Genshin kalian harus gacha atau harus top up primo gem dulu ya kan. Nah primo gem ini kita harus digacain dulu ke karakter-karakter yang ingin kalian gacha ya kan. Nah masalahnya pas kalian pakai primo gem ini kalian belum tentu dapat karakternya gitu. Jadi kayak masih belum pasti gitu kalian bakal dapat karakternya gitu cuy. Nah sedangkan kalau kasus gua di Plant vs Zombie 2, gua beli bundle tanaman, gua langsung dapat tanamannya gitu. Gua nggak perlu gacha, gua nggak perlu gambling, gua nggak perlu 50-50 gitu, nggak perlu cuy. Itu lah EA gimana? EA juga gacha, EA juga jor-joran itu top upnya. Oh my god. Masalahnya dari segi fitur ya, segi top up pun udah berbeda cuy menurut gua. Anjir, sumpah ya, orang-orang Facebook tuh sumpah ya, kenapa ya? Heran gua anjir sama orang-orang Facebook, bingung gua cuy. EA nggak ada fitur gambling, nggak ada. Kasusnya di gua main Plant vs Zombie 2, kalau misalkan kalian pengen buka tanaman, kalau misalkan kalian nggak pengen farming atau grinding ya kalian tinggal beli bundle tanamannya aja gitu, dan kalian bisa dapetin tanamannya gitu. Udah gitu. Kalian nggak perlu gacha, tanaman tuh nggak ada gitu. Pembelian secara adil ya, itu top up pembelian secara adil ya, bukan top up yang gacha gitu kan. Kalau gacha kan belum tentu dapat, sedangkan kalau yang kasusnya gue Plant vs Zombie, gue pasti dapat tanamannya gitu. Gue top up, gue beli tanamannya gitu, gue langsung dapat gitu. Gue nggak perlu gacha gitu. Menurut gue alasan kenapa ya EA ya aman-aman aja gitu ya kan, nggak ada masalah EA. Soalnya EA pun ya juga ngasih jaminan gitu, kalian bakal langsung dapat tanaman ini gitu. Itu menurut gua. Sedangkan Genshin pun kalian ya harus menang 50-50, belum lagi kalian red off ya kan. Gila. Kembali lagi ke laporan, lebih banyak laporan tentang Genshin Impact ya, itu dia. Jadi ya udahlah cuy, yang bang EA, oh my god. Mereka tahu EA top upnya gila-gilaan, tapi mereka tuh belum pernah top up sama sekali cuy di EA cuy. Oh my god. Udahlah, kalian yang belum pernah top up di EA ya udahlah, jangan ngaco gitu. Cuma maksudnya kayak kalian belum pernah top up di EA aja sok-sokan ngomong cuy. Oh my god.
Beda gitu, fiturnya tuh EA sama Genshin yang gacha tuh beda gitu. Gue yang main Plant vs Zombie 2 yang udah pernah top up hampir 1 juta lebih gitu, tahu gue. Anjir, heran gue anjir sama yang ngomong EA. Oh my god, aduh capek banget gue anjir, sumpah capek banget. Mungkin kalau konsepnya beli hero kayak ML gak bakal dilaporin. Mungkin ya. Mungkin kalau ML tuh lebih ke gacha skin aja sih, palingan gacha skin. Isi laporannya kan mereka merasa tercurangi dengan sistem top up gacha di Genshin, bukan sekedar gacha biasa malah cenderung lebih predatory. Ya makanya itu. Kalau di Genshin kan kalian belum tentu dapat kan ya. Udah makalah 50-50 ya kan, belum tentu dapat lagi ya. Oh my god. Dikasih hard PT lagi. Aduh, udah sih. Bahkan Bang Winda gaji UMR aja belum dapat sih. Oh my god. Karena sistem gacha game Cina udah ada max PT atau red on red off, karena aturan Cina sana biar nggak bikin miskin kecanduan atau korban gara-gara gacha aja. Justru dengan ada sistem red off red on itu bakal bikin orang-orang tuh ngeluarin duit lebih banyak cuy. Gacha lebih banyak ya kan. Kalian perlu primogem ya kan. Kalian perlu polychrome ya kan, lebih banyak gitu. Kalian butuh farming lebih banyak cuy. Sedangkan Genshin ya kan, kalian top up 500.000 aja itu belum dapat cuy. Windah UMR 5 juta aja top up 500.000 itu belum dapat gitu. Gila gak tuh? Justru dengan sistem red on red off nya itu justru malah makin ini cuy. Maksudnya orang tuh malah makin ngeluarin duit lebih banyak gitu. Bukan bikin orang tuh ngeluarin duit lebih sedikit, enggak gitu ya kan. Tapi untungnya Kuro ngasih red on di senjatanya itu bagus menurut gua keren. Kalau masih ada yang 50-50 atau 75-25 ya itu pun berharap ya bisa menang gitu. Kalau misalkan kalian bisa menang ya mungkin duit yang kalian keluarin mungkin lebih sedikit, iya bener. Cuman kalau kalah ya duit yang dikeluarin pasti lebih banyak dong, gak mungkin lebih sedikit gitu. Itu cuy. Sumpah ya, denial banget ya orang-orangan Genshin ya. Nyala-nyalain EA. Terus kan udah dijelasin bang di gacanya kayak gimana. Iya udah dijelasin, lu perlu top up. Kalau pengen gacha lu diarahin ke top up. Nah itu dijelasin tuh. Jadi anak-anak gak heran kalau misalkan mereka gacha gitu ya kan. Gak ada tuh ya, gak ada Genshin dia ngejelasin di tulisannya peringatan, kalau kamu ingin gacha kamu harus top up. Apakah kamu yakin ingin menggunakan duit orang tuamu? Apakah kamu ingin yakin untuk top up gitu ya kan? Nggak ada cuy. Nggak ada tulisan kayak gitu tuh, nggak ada peringatan tuh. Udah ada dijelasin tuh, nggak ada kayak gitu. Penjelasannya dituliskan, wah primogem kamu kurang gitu. Kalau kurang kamu harus ke store untuk membeli primogem gitu ya kan. Gitu penjelasannya tuh itu. Anjir sumpah ya, kocak banget ya orang-orang ya. Gua di pihak FTC karena ini game gacha kenapa rating 12+. Sebenarnya pun ya Genshin Wuthering Waves pun juga ratingnya 12+ cuy. Cuman kenapa Wuthering Waves gak ada masalah ya, karena emang gak ada yang ngelaporin ya kan. Dan menurut gue ya Wuthering Waves sendiri juga masih sepi cuy gamenya cuy. Game Wuthering Waves pun juga di kalangan bocil tuh masih sangat amat sedikit kayaknya. Jadi kayaknya gak ada masalah juga. Dan sistem gacanya pun ya gak se-predator Genshin Impact gitu. Gak se-predator itu. PGR aja beli karakter tuh. Ada player PGR tuh. Efek dari gacha itu sama kayak judi. Problemnya sistem ini ditawarkan ke GI ke anak-anak yang notabene masih belum bisa kontrol FOMO dan belum tahu soal uang. Nah itu dia cuy. That's why gitu. Ribet juga ya kan. Seharusnya Hoyo untuk top up diminta 2 autentikasi dulu ke ortu agar anak mereka kagak sembarangan top up. Ya bisa jadi sih. Ya bisa sih. Ya semoga aja dengan masalah ini Hoyo kedepannya bisa ngasih autentikasi lah ya soal masalah itu, biar nggak langsung ke top up gitu. Ya semoga aja. Dan nggak tahu ya, kreator game gacha anime RPG Indo tuh kayak jarang banget yang ngebahas secara rinci gitu. Mereka tuh rata-rata pada bahasnya tuh ya secara general aja gitu maksudnya. Terus baca-baca komenan Facebook yang dimana ya orang-orang Facebook tuh perlu dipertanyakan cuy ke iniannya gitu. Bukan berarti gua mengejek orang Facebook itu gitu, enggak gitu. Cuman nggak semua alasan yang dibilang sama orang-orang Facebook itu bisa diterima cuy, karena ada faktor-faktor lain gitu yang lebih besar gitu berdampak kenapa Genshin bisa terlibat dengan masalah ini gitu. Itu cuy, bukan karena masalah-masalah yang lain gitu. Kalau menurut gua Genshin atau game gacha lainnya harusnya 16 ke atas dan gak cocok buat bocil.
WoW gak bikin game bayi jadi nggak ada anak-anak. Ya gue berharap sih gak ada anak-anak yang main WoW ya. Soalnya WoW tuh udah cukup ya remaja ke dewasa sih menurut gue. 16 tahun ke atas sih. 16 tahun ke atas menurut gue. Cuman kayaknya SMP main WoW tuh jarang banget. Kayak jarang banget, palingan ya 16 tahun ke atas gitu. Ketika hasrat mereka ya, hasrat para lelaki tuh mulai muncul deh. Gue nggak perlu jelasin konteksnya apa ya, cuman ya kalian tahu sendiri lah. Yang gue maksud apa ya, hasrat apa gitu yang muncul gitu di bagian diri para lelaki gitu. Ya mungkin mereka bakal mainin Wuthering Waves cuy. Itu sih. Gue nggak perlu jelasin konteksnya apa, kalian mungkin tahu lah ya apa yang gue maksud. Ya mungkin itu aja teman-teman buat pembahasan masalah FTC, Genshin, Bang Doro 44 dan Mr. Poke ya kan, yang tidak ada habis-habisnya cuy. Drama ya kan, drama. Dan Genshin juga tentang masalah FTC ini teman-teman. Gimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan pendapat gua? Apa mungkin kalian ya punya pendapat lain gitu ya kan? Ya kalian bisa komentar aja di bawah. Atau mungkin kalian gak setuju dengan gua, kalian bisa kritik juga. Dan kalau kalian pengen melihat gua konten Yeping kayak gini, kalian tinggal like, share, subscribe juga. Thank you banget cuy. Kita bakal ketemu lagi di Yepingan berikutnya. Jadi gitu aja teman-teman. See ya. Sheesh. Let's go.